Selamat siang, Pak Imam dan teman-teman. Hari ini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengaruh service quality supermarket dan customer satisfaction terhadap customer loyalty dan customer disloyalty dimension. Studi kasus kami, supermarket di wilayah DKI Jakarta pada pandemi COVID-19. Adapun table of content atau outline presentasi kami hari ini, di mana bagian pertama ada pendahuluan, bagian kedua tujuan literatur, dan yang terakhir metode riset. Mas Kusuma Putra, dan saya akan menjelaskan tentang yang pertama latar belakang dari penelitian kami, di mana kita bisa melihat dari grafik yang diambil dari Greenview Research bahwa sektor makanan supermarket secara global memiliki value sebesar 11,7 triliun pada tahun 2019, dan sektor tersebut dianggap akan tumbuh sampai titik CAGR atau Compound Annual Growth Rate di 5% dari 2020 hingga 2007. Hal ini diakibatkan karena peningkatan pendapatan di suatu daerah bisa menjadi hasil akibat dari pertumbuhan ekonomi yang bisa saja mendorong pengeluaran untuk barang konsumsi. Selain itu, peningkatan jumlah konsumen kelas menengah dan banyaknya merek yang beredar di antara konsumen telah mendorong pasar retail makanan di negara-negara berkembang. Menurut Listisa and Cole pada tahun 2016, Malhotra et al. Pada tahun 2017, dan Zhuang et al. Pada tahun 2018, meningkatnya disposable income dari pembeli ditunjang oleh perkembangan teknologi yang membantu konsumen untuk berbelanja apapun, dimanapun, dan kapanpun secara seamless. Dengan ada disrupsi teknologi ini mampu mengubah model menjadi seperti ini, di mana kondisi pasar ini harus membuat strategi baru dalam aturan main di sektor retail. Hal ini mengganggu model bisnis tradisional dan memerlukan perubahan yang cukup transformatif yang bisa membuat retail tersebut menjadi outstanding untuk mampu melayani pelanggan yang lebih menuntut dan menyediakan pengalaman berbelanja yang baru. Besarnya dan cepatnya perubahan ini memang menentang pertumbuhan dan profitabilitas pasar retail, sehingga retail tidak dapat mengatasi risiko kehilangan pelanggan dan pangsa pasar ke retail lain yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan konsumen yang cepat berubah. Dilansir dari katadata.com, di Indonesia pergeseran kuat kepada pembelian melalui saluran online diperkirakan akan terjadi bahkan setelah COVID-19 mereda, dengan hampir 60% konsumen telah mencoba metode berbelanja digital. Terlihat juga dari grafik yang dilansir dari Euromonitor International, di mana e-commerce growth pre-COVID-19 versus post-COVID-19 projection pada tahun 2020 di Indonesia, yang sebelum COVID-19 penyerapannya hanya 50%, namun setelah COVID-19 itu hampir menyentuh angka 80%, yaitu kira-kira di Juli 2020. Selanjutnya, menurut riset McKinsey pada tahun 2020, sebagian besar orang Indonesia menunggu tentang aturan ruang gerak yang diperbolehkan oleh pemerintah sebelum terlibat secara rutin dalam kegiatan di luar rumahnya. Para konsumen ini telah mengadopsi alternatif touchless method untuk berperilaku seperti pembelajaran jarak jauh, telemedicine, kebugaran online yang dianggap mampu bertahan secara selama krisis atau bahkan setelah krisis. Menurut Hanan and Rosgen pada tahun 2017 dan Deloitte Tohmatsu Limited pada tahun 2018, bahwa penjualan sektor supermarket melalui e-commerce telah melonjak 30% dalam beberapa tahun terakhir. Dan supermarket juga harus mulai menerapkan strategi dari toko fisik tradisional ke brick and mortar. Walaupun toko retail yang berbentuk fisik ini tidak akan pernah hilang, karena 90% penjualan toko retail di seluruh dunia masih menggunakan toko fisik. Namun untuk bersaing dengan banyaknya e-commerce atau tempat belanja online yang lainnya, supermarket juga harus beralih dari penyedia barang ke pemasok penawaran barang dengan dagangan yang unik dan kualitas yang lebih baik, dan bisa melebihi apa yang ditemukan secara online. Karena kualitas layanan ini sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan dan profitabilitas dari pengecer. Selanjutnya, jika kita melihat grafik yang kedua, yaitu kita juga mengambil dari Euromonitor International tentang grocery retail sales as a percentage of store-based brand-based retailers in select countries 2020, di mana sales dari grocery retail ini hampir menyentuh angka 80%, di mana itu angka yang cukup tinggi, terutama di pandemi COVID ini. Kenapa? Karena selama pandemi berlangsung ini, keamanan dan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia itu menjadi perhatian utama. Akibatnya, sebagian besar konsumen melakukan pembelian secara 2 kali lipat dalam hal-hal yang penting bagi mereka, seperti bahan makanan, perlengkapan rumah tangga, serta hiburan di rumah, dikarenakan adanya pembatasan ruang gerak atau PSBB. Sementara itu, di kategori
pembelian discretionary seperti pakaian elektronik, perhotelan, cenderung mengalami penurunan pembelanjaan yang cukup signifikan. Nah, ketika pandemi ini menyebar dan mengancam kehidupan serta pencaharian masyarakat, peran penting grocery retailer pada masyarakat terlihat semakin jelas bahwa konsumen mengharapkan bisnis tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sehingga grocery retailers ini tetap menjadi sesuatu yang esensial di tengah kondisi pandemik. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini di mana adanya kesenjangan literatur dan keinginan untuk menutup kesenjangan tersebut melalui kontribusi teoritis dan praktis. Beberapa penelitian yang berkaitan tentang service quality dan consumer loyalty di sektor supermarket negara maju dan berkembang telah dilakukan seperti Kitapsi et al. Pada tahun 2013, Ladari pada tahun 2019, dan Su et al. Pada tahun 2016. Namun penelitian sektor supermarket ini tidak dilakukan di Indonesia yang pertama, dan tidak dilakukan selama konteks pandemi, dan sehingga dimensi yang spesifik seperti service quality, consumer loyalty, dan disloyalty ini itu masih belum dipelajari. Selain itu, dengan mayoritas penelitian sebelumnya itu dilakukan atau berfokus di negara-negara maju, sehingga latar belakang budaya unik individu di Indonesia ini memiliki kolektivisme yang tinggi, bersama-sama dengan tingkat penghindaran risiko yang cukup rendah, memberikan wawasan yang cukup menarik tentang perilaku pelanggan di Indonesia. Nah, studi ini cukup penting karena kami mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan kualitas layanan dari sudut pandang pemasaran pada sektor supermarket di Indonesia pada kondisi COVID-19. Akhirnya konteks dari studi ini bahwa kami ingin lebih memahami fenomena ini terutama di Indonesia untuk mengembangkan strategi yang ditargetkan untuk meningkatkan kualitas dari layanan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan sambil mengurangi ketidaksetiaan pelanggan. Nah, setelah kita sudah melihat tentang latar belakang masalah yang ada di dalam riset kami, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh supermarket service quality terhadap consumer loyalty? Yang kedua, apa pengaruh supermarket service quality terhadap disloyalty dimension? 3. Apakah pengaruh supermarket service quality terhadap customer dissatisfaction? 4. Apakah pengaruh customer satisfaction terhadap customer loyalty? Yang kelima, apakah pengaruh customer satisfaction terhadap disloyalty dimension? Selanjutnya untuk tujuan penelitian, yaitu yang pertama mengidentifikasi hubungan antara supermarket service quality dan customer loyalty pada supermarket di DKI Jakarta saat pandemi COVID-19. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antara supermarket service quality dan disloyalty dimension pada supermarket di DKI Jakarta saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan antara supermarket service quality dan customer satisfaction pada supermarket di DKI Jakarta pada saat pandemi. Yang keempat, mengidentifikasi hubungan antara customer satisfaction dan customer loyalty pada supermarket di DKI Jakarta saat pandemi. Yang kelima, mengidentifikasi hubungan antara customer satisfaction dan disloyalty dimension pada supermarket di DKI Jakarta pada saat pandemi. Selanjutnya tentang manfaat penelitian, di mana kami membagi dua. Yang pertama adalah manfaat bagi dunia akademis, di mana penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, melengkapi penelitian terdahulu, dan juga menambah kontribusi teori, terutama mengenai service quality, supermarket, dan customer satisfaction. Selain itu, dapat juga diketahui bagaimana kedua hal tersebut dapat mempengaruhi customer loyalty dan disloyalty dimension pada konsumen. Yang kedua, manfaatnya bagi perusahaan, di mana selain secara teori diharapkan risetnya juga berguna bagi perusahaan, di mana di sini kami berfokus pada supermarket yang mengimplikasikan hasil penelitian ini pada perusahaan secara langsung untuk meningkatkan pelayanan bagi konsumen di tengah pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cakupan penelitian, di mana poin pertama ini tentang responden penelitian. Nah, responden penelitian yang kami ambil di sini merupakan orang-orang yang pernah berkunjung ke supermarket DKI Jakarta dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, sejak mereka mendapati peraturan pemerintah bahwa ada PSBB pertama. Sekiranya responden akan berjumlah minimal 150 orang yang pernah berbelanja barang apa saja di supermarket selama masa pandemi COVID-19. Rentang usia responden kami adalah 17-55 tahun. Responden akan diminta untuk mengisi kuesioner mengenai pengaruh service quality, supermarket, dan customer satisfaction terhadap customer loyalty dan disloyalty dimension. Poin yang kedua adalah masa waktu penelitian, di mana bisa terlihat di sini bahwa pada bulan Oktober week 1, kami melakukan pencarian data sekunder dan pembuatan kuesioner. Dan Oktober week 2 kami sudah mulai melakukan penyebaran kuesioner. Oktober week 3 kami sudah masih melakukan penyebaran kuesioner. Selanjutnya di Oktober week 4 kami mencoba untuk melakukan pengodaan, merun data, dan analisis data. Dan di November
kami di week 2 kami melakukan penyerahan laporan. Dan yang poin ketiga yaitu jangkauan geografis penelitian, di mana penelitian kami mengenai pengaruh service quality supermarket dan customer satisfaction terhadap customer loyalty dan disloyalty dimension dilakukan pada konsumen yang pernah membeli produk apa saja di supermarket yang berlokasi di DKI Jakarta selama pandemi COVID-19. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan, di mana di dalamnya berisi tentang rangka penulisan yang kami gunakan pada penelitian ini. Yang pertama atau bab 1 yaitu pendahuluan, di mana bab ini akan membahas mengenai latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, terus mendeskripsikan tujuan dan manfaat dari penelitian bagi pihak akademisi, peneliti maupun perusahaan. Yang kedua atau bab kedua yaitu tinjauan literatur, di mana bab ini akan membahas teori-teori berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku jurnal dan bahan akademisi lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Untuk yang bab ketiga yaitu metode riset, di mana mengilustrasikan secara detail terkait proses-proses riset ini dilaksanakannya seperti apa. Bab ini akan menjelaskan tentang konstruksi dari riset, metode pengambilan data, populasi penelitian dan metode pengambilan sampling yang digunakan, model riset, variabel yang digunakan dalam riset dan operasionalnya, pembangunan hipotesis dan metode analisis data. Yang keempat atau bab 4 tentang analisis dan pembahasan, di mana bab ini akan menyajikan hasil temuan riset kami yang telah kami kumpulkan melalui pengolahan dan analisis data yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan di bab 1 tadi. Yang kelima atau bab 5 tentang kesimpulan dan saran, di mana akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh kami berdasarkan pada hasil pengolahan dan analisis data kami dalam menjawab pertanyaan penelitian sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan dari riset ini. Pada bab ini akan disediakan pula rekomendasi dan saran bagi pihak-pihak relevan agar mendapatkan manfaat dari penelitian ini. Nama saya Putri Nilam dan saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Jadi sekarang kita masuk ke bagian tinjauan literatur. Kelompok kami telah membaca beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian kami saat ini. Yang pertama adalah mengenai service quality. Jadi service quality ini sebenarnya adalah 5 dimensi yang dapat membantu retailer untuk membedakan antara ekspektasi dari konsumen terhadap layanan yang pada akhirnya akan disediakan oleh para retailer tersebut. Yang pertama adalah reliability. Reliability adalah reputasi yang dapat digunakan sebagai indikator dari kualitas pelayanan dan juga berkaitan dengan pengalaman masa lalu dari pelanggan menurut Nguyen and Leblanc 2001. Selanjutnya menurut Debholkar et al. 1996 menyatakan bahwa reliability sendiri adalah ketika retailer menjaga janjinya dan melakukan hal seperti seharusnya. Dimensi selanjutnya adalah assurance. Assurance sendiri adalah pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menyampaikan kepercayaan dan keyakinan pada pelanggan menurut Parasuraman et al. Dan selanjutnya menurut Ren dan Lam 2016 menyatakan bahwa reliability dan assurance ini sebenarnya mendorong positif word of mouth dari konsumen. Dimensi ketiga adalah tangibles. Tangibles ini sebenarnya artinya adalah masuk ke dalam fisik dari bangunan, fasilitas, penampilan dari staff, peralatan dan semua yang berkaitan dengan fisik dari retail tersebut menurut Parasuraman. Dan selanjutnya menurut Debholkar et al. Tahun 1996 menyatakan bahwa pengalaman berbelanja itu sangat dipengaruhi hal-hal berwujud karena akan mempengaruhi kepuasan serta experience dari berbelanja seseorang. Selanjutnya, dimensi keempat adalah empathy. Empathy sendiri adalah kemampuan untuk memahami dan bereaksi terhadap pikiran dan perasaan orang lain. Menurut Barrett Leonard, Goldstein and Michaels, Bain, Pilling, and Arrowglue. Dan selanjutnya, menurut Hennig Throw, adalah empathy sendiri adalah apabila karyawan memiliki orientasi pelanggan yang kuat, sehingga pelanggan mengembangkan komitmen yang efektif yang lebih besar terhadap merek atau layanan ataupun sebuah perusahaan. Dan yang dimensi terakhir adalah responsiveness. Responsiveness sendiri adalah gambaran dari perilaku keinginan di mana karyawan memberikan sebuah layanan secara tepat waktu menurut Parasuraman. Dan responsiveness sendiri juga bisa berarti kesediaan pegawai pelayan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat yang tidak hanya menyangkut kecepatan tetapi juga bisa berkaitan dengan sifat tanggapan dari pelayan tersebut menurut Mittal and Lazar 1996. Nah, yang kedua adalah customer satisfaction. Menurut Fornell, Johnson, Anderson, Cha, and Bryan 1996, customer satisfaction adalah evaluasi keseluruhan berdasarkan total pembelian dan pengalaman konsumsi terhadap barang atau layanan dari waktu ke waktu. Selain itu, menurut Susanto pada tahun 2010, customer satisfaction adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan performa yang didapatkan olehnya dan ekspektasi yang dimiliki sebelum memakai produk tersebut. Dan yang terakhir, menurut Deng et al. Tahun 2009, yaitu sesuatu yang sangat penting untuk sebuah bisnis karena dapat meningkatkan pendapatan yang tinggi. Karena saat konsumen puas akan suatu servis atau produk, maka penjualan tentu akan naik. Yang ketiga, mengenai customer loyalty. Customer loyalty
sendiri berarti adalah mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan menggunakan satu pertanyaan, yaitu seberapa besar kemungkinan konsumen akan merekomendasikan layanan suatu perusahaan kepada teman atau koleganya menurut Rachel and Markey 2011. Nah, customer loyalty ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah repurchase intention. Repurchase intention sendiri berarti niat untuk membeli kembali atau repurchase, dan niat untuk memberikan positive word of mouth dan rekomendasi ke orang sekitarnya menurut Fitzgibbon and White, Pong and Dat. Nah, selanjutnya menurut Sahin et al. 2012, repurchase intention ini merupakan kemungkinan seseorang untuk memakai merek yang sama di masa depan. Dan untuk customer loyalty yang kedua adalah positive word of mouth. Positive word of mouth merupakan ketika seseorang merekomendasikan barang atau servis yang dimiliki oleh perusahaan karena mereka termotivasi secara intrinsik dan proporsial menurut Grant 2007. Dan menurut Boengenheim and Bayon 2004, positive word of mouth ini mempengaruhi keputusan pengalihan terhadap suatu merek atau perusahaan saat seseorang ingin mempurchase sesuatu. Selanjutnya adalah customer disloyalty. Customer disloyalty sendiri berarti tindakan di mana konsumen beralih sebagai pelanggan dan meninggalkan penyedia layanan aslinya dan memilih layanan yang lain, di mana penyedia jasa yang mereka tinggalkan kehilangan keuntungan di masa depan dan menanggung biaya untuk mendapatkan pelanggan yang baru lagi, menurut Kaveny 1995. Nah, customer disloyalty ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah price sensitivity. Price sensitivity adalah bobot yang melekat pada harga dalam penilaian konsumen terhadap keseluruhan daya tarik atau kegunaan suatu produk yang dipengaruhi oleh kredibilitas merek, menurut Adams, Wade, and Lowry 2002. Jika konsumen melihat perbedaan antara penyedia layanan, mereka akan lebih tahan terhadap kenaikan harga. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika setiap penyedia produk atau services memiliki perbedaan, sebenarnya konsumen itu tidak akan memiliki price sensitivity yang tinggi. Dan selanjutnya adalah consumer complaining behavior. Consumer complaining behavior adalah payung konseptual yang luas yang mencakup berbagai kemungkinan tanggapan konsumen terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak memuaskan menurut Istanbul, Leak and Smithkin 2017. Nah, dalam menghadapi consumer complaining behavior ini terdapat 3 pilihan yang dinyatakan oleh Hirschman 1970, yaitu the exit, voice, dan loyalty theory. Seorang konsumen itu mungkin melakukan 3 pilihan tersebut. The exit adalah di saat mereka tidak akan memakai produk atau service itu lagi. Voice adalah saat mereka menyampaikan kepada orang sekitar seperti rekan, sahabat, atau teman-teman yang lain terkait keburukan atau ketidakpuasan dia terhadap produk atau service tersebut. Dan loyalty. Sedangkan loyalty sendiri adalah mereka hanya diam dan mungkin saja akan tetap menggunakan produk tersebut. Bisa jadi karena memang tidak ada pilihan lain, atau mereka merasa sudah puas dan merasa itu memang sudah standarnya seperti itu, jadi mereka akan diam saja. Nah, itu berdasarkan Hirschman pada tahun 1970. Terima kasih. Sekarang saya akan membahas tentang desain penelitian dari penelitian kami. Yang pertama, penelitian yang kami lakukan ini merupakan adaptasi dari penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Neil Leslak, Gurmeet Singh, dan Shavnet Sharma. Kemudian penelitian ini itu menggunakan penelitian kuantitatif, di mana peneliti itu ingin mengukur seberapa besar pengaruh dari variabel service quality dan customer satisfaction terhadap variabel customer loyalty dan disloyalty dimensions pada supermarket di Jakarta. Pendekatan kuantitatif sendiri itu merupakan penelitian yang dimana datanya itu berupa data yang dapat dikuantitatifkan, diukur, dan diolah menggunakan teknik statistik. Kemudian penelitian merupakan penelitian yang bersifat konklusif deskriptif, di mana kami sebagai peneliti ingin mendeskripsikan suatu fenomena yang spesifik, dan kami juga ingin menguji hipotesis yang spesifik dan mencari tahu hubungan antara variabel-variabel yang terdapat dalam model penelitian. Kemudian kami juga menggunakan single cross-sectional design, di mana hanya satu sampel responden yang diambil dari populasi, dan informasi hanya sekali diperoleh dari sampel ini, seperti itu. Untuk kuesioner penelitian sendiri akan menggunakan skala Likert dengan poin 1 sampai 5, dan kuesioner disebarkan secara online, seperti itu. Dan nanti data-data yang sudah kami dapat dari penyebaran kuesioner tersebut akan diolah menggunakan structural equation modeling. Kemudian masuk ke metode pengumpulan data. Yang pertama ada data primer. Data primer sendiri merupakan data yang dihasilkan oleh peneliti melalui beberapa prosedur penelitian. Jadi data ini tuh langsung didapatkan oleh si peneliti sendiri dengan cara observasi langsung atau survei. Dan untuk penelitian kami akan menggunakan survei dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada para responden. Kemudian yang kedua ada data sekunder, di mana data sekunder merupakan data yang sudah ada tersedia untuk penelitian ataupun untuk tujuan lainnya. Dan untuk penelitian ini sendiri, kami mengumpulkan data sekunder melalui artikel dan jurnal yang diakses melalui internet, dan juga buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian ini.
Sekarang kita akan masuk ke pembahasan terkait metode pengambilan sampel. Di mana dalam penelitian ini kami menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu non-probability sampling atau lebih tepat atau lebih spesifiknya lagi adalah purposive sampling. Mengapa menggunakan probability sampling? Karena pada penelitian ini tidak ada daftar populasi yang menjadi calon responden. Selain itu kami sebagai peneliti sudah menentukan beberapa parameter atau kriteria yang harus dipenuhi responden yang harus dipenuhi ketika ingin menjadi responden. Oleh karena itu di sini kita menggunakan purposive sampling karena purposive sampling itu sendiri berarti sudah ada beberapa parameter tertentu yang sebelumnya udah ditetapkan oleh si peneliti seperti itu. Kemudian berikut adalah kriteria responden dari penelitian ini. Yang pertama adalah pria dan wanita berusia 17 sampai 60 tahun dan pernah mengunjungi supermarket di daerah Jakarta terhitung sejak PSBB dimulai sampai saat ini, atau mungkin lebih tepatnya lagi adalah sampai saat survei atau kuesioner sudah disebarkan. Kemudian sampel yang akan kami ambil sendiri itu berjumlah 165 responden. Hal ini dikarenakan ada jumlah item pertanyaan dari penelitian ini adalah 33. Oleh karena itu ada 165 responden karena 33 item pertanyaan ini dikalikan dengan 5 sesuai yang sudah ditulis oleh Hare, Black, Babin, dan Anderson. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan model penelitian dan bisa dilihat sendiri. Model ini tuh merupakan adaptasi dari model Slack, Singh, dan Sharma. Kemudian model ini memiliki satu variabel independen yaitu service quality yang terdiri dari 5 dimensi yaitu reliability, assurance, tangibles, empathy, dan juga responsiveness. Kemudian ada satu variabel mediasi yaitu customer satisfaction, dan terakhir ada 4 variabel dependent yaitu repurchase intention, positive word of mouth, price sensitivity, dan juga complaining behavior. Dan bisa lihat dari model ini bahwa service quality itu mempengaruhi customer satisfaction, repurchase intention, positive word of mouth, price sensitivity, dan juga complaining behavior. Selain itu, customer satisfaction pun juga mempengaruhi 4 variabel dependent ini, yaitu repurchase intention, positive word of mouth, price sensitivity, dan juga complaining behavior. Oleh karena itu, kelompok kami merangkum 9 hipotesis yang bisa dibentuk. Yang pertama, hipotesis 1, jika service quality yang diberikan tinggi, maka kepuasan konsumen juga meningkat. Hipotesis 2, jika service quality yang ditawarkan baik, maka repurchase intention meningkat. Hipotesis 3, jika service quality yang ditawarkan baik, maka positive word of mouth meningkat. Hipotesis 4, jika service quality yang ditawarkan kurang baik, maka customer complaining behavior konsumen meningkat. Hipotesis 5, jika service quality yang ditawarkan kurang baik, maka price sensitivity konsumen meningkat. Hipotesis 6, jika customer satisfaction meningkat, maka repurchase intention meningkat. Hipotesis 7, jika customer satisfaction meningkat, maka positive word of mouth meningkat. Hipotesis 8, jika customer satisfaction kurang baik, maka customer complaining behavior konsumen meningkat. Dan hipotesis terakhir atau hipotesis 9, yaitu jika customer satisfaction kurang baik, maka price sensitivity konsumen meningkat. Selain itu, model ini juga memiliki formative construct, di mana pada penelitian itu ada 2 jenis construct, yaitu formative atau reflective, dan ini tuh terkait dengan bagaimana indikator dan konstruksi ini saling berhubungan dan berdampak pada satu sama lain. Jadi kalau pada model penelitian ini itu modelnya formative karena kausalitas itu mengalir dari indikator ke konstruksinya, atau tanda panahnya itu mengarah dari kiri ke kanan. Nama saya Angelika Maharani dan saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bab 3. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai desain dan sistematika kuesioner, di mana dalam penelitian ini kami menggunakan kuesioner yang bersifat terstruktur untuk mendapatkan informasi dari responden kami. Kuesioner yang kami gunakan akan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu perkenalan. Dalam bagian ini, kami akan memperkenalkan diri, serta memberikan penjelasan singkat mengenai topik dan tujuan dari penelitian yang sedang kami lakukan. Kemudian yang kedua merupakan pertanyaan penyaring atau screening questions, di mana hal ini digunakan untuk memastikan responden yang mengisi kuesioner merupakan responden yang sesuai dengan kriteria penelitian. Screening questions yang kami ajukan adalah, apakah Anda pernah berbelanja ke supermarket di daerah Jakarta minimal 1 kali terhitung dari PSBB pertama atau 7 April 2020 dan dilaksanakan hingga sampai saat ini. Dan yang kedua adalah, apakah Anda berusia 17-60 tahun? Kemudian lanjut pada bagian 3 itu bagian inti. Pada bagian ini kami akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbentuk pernyataan terkait dengan variabel yang sedang diteliti dalam penelitian. Dalam hal ini, seluruh variabel kami akan menggunakan skala pengukuran dengan skala Likert 1-5, di mana 1 menandakan pelanggan sangat tidak setuju dengan pernyataan dan skala 5 menandakan responden sangat setuju dengan pernyataan yang diajukan penulis. Kemudian bagian terakhir adalah profil responden, di mana hal ini digunakan untuk menunjukkan profil serta demografi pelanggan yang mengikuti survei kami.
Pertanyaan yang diajukan yaitu terkait dengan jenis kelamin, kemudian usia dari responden yang dibagi menjadi 5 opsi, yang terendah itu 17 tahun, serta yang tertinggi adalah 60 tahun, kemudian domisili dibagi menjadi DKI Jakarta, dalam hal Jakarta Pusat, Timur, Barat, Selatan, serta Utara, serta tingkat pendapatan dalam 1 bulan yang dibagi menjadi di bawah 1,5 juta, 1,5 hingga 4,5 juta, 4,5,1 hingga 7,5 juta, kemudian 7,5,1 hingga 10,5 juta, dan di atas 10,5 juta. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan mengenai supermarket mana yang dikunjungi oleh responden, seperti Hypermart, Lotte Mart, Superindo, Food Hall, Giant, Grand Lucky Square, Ranch Market, Transmart, Tip Top, dan Farmers Market. Selanjutnya, masuk pada bagian operasionalisasi variabel. Pada bagian ini, kami memberikan indikator item pada setiap variabel kami yang dapat terlihat di slide. Yang pertama yaitu service quality, di mana kami melambangkannya dengan SQ, dan memiliki 5 item atau indikator yang kami dapatkan dari Slack Sync Ansarma 2020 menggunakan skala pengukuran interval dan Likert scale 1-5. Next, kemudian kami menggunakan 3 indikator atau item untuk variabel customer satisfaction dengan lambang CS. Kemudian untuk variabel customer loyalty kami menggunakan lambang CL dan menggunakan 2 indikator, seperti yang telah tertera pada slide. Next, variabel terakhir kami yaitu customer disloyalty menggunakan lambang CD yang memiliki 4 item indikator yang kami dapatkan dari jurnal acuan kami juga, yaitu Slack Sync Ansarma 2020 dengan skala pengukuran interval dengan skala Likert 1-5 juga. Next, masuk pada bagian metode analisis data. Dalam bagian ini kami memiliki 4 bagian utama, yaitu yang pertama analisis kuesioner awal, di mana kami akan melakukan wording test terhadap 6 responden. Hal ini kami lakukan untuk melakukan pengecekan terhadap kuesioner awal, sehingga masukan yang didapatkan dari 6 responden ini akan menjadi masukan untuk kami memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih membingungkan bagi para responden. Kemudian setelah itu kami akan masuk kepada uji validitas dan reliabilitas, di mana kami akan melakukan pretest yang dilakukan pada 30 responden. Ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari kuesioner sebelum akhirnya disebarkan. Pemilihan 30 responden didasarkan dari agar sesuai dengan minimal responden agar dapat mengolah data melalui SPSS. Peneliti menggunakan nilai KMO, komponen matriks, dan anti-image matrix serta Cronbach alpha untuk melihat validitas. Apabila nilai KMO yang dihasilkan pretest bernilai minimal di atas 0,5, maka variabel dan item yang digunakan dikatakan valid. Untuk faktor loading dan anti-image matrix, batas nilai yang harus dimiliki adalah 0,5. Kemudian, dalam menguji reliabilitas dalam pretest digunakan nilai Cronbach alpha, di mana nilai minimal yang mencerminkan reliabilitas variabel adalah di atas 0,6. Kemudian lanjut pada bagian analisis distribusi frekuensi, yaitu mengelompokkan data dalam beberapa kategori untuk melihat persebaran data setiap kategori. Kemudian masuk pada uji Structural Equation Modeling atau SEM dengan PLS-SEM. Terdapat 2 analisis model pengukuran, yaitu analisis model pengukuran yang dilakukan untuk melihat validitas, reliabilitas, dan uji kecocokan. Kemudian analisis model struktural untuk menguji kecocokan model struktural dan hubungan kausal antar variabel. Di mana dalam hal ini kami menggunakan aplikasi Smart PLS untuk mengolah data. Lalu masuk pada model pengukuran atau outer model, di mana hal ini ditujukan untuk melihat apakah variabel teramati sudah mampu mengukur variabel laten dalam penelitian. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan internal konsistensi atau reliability. Dengan melihat nilai Cronbach alpha di setiap variabel laten harus dipastikan memiliki nilai lebih dari sama dengan 0,6 menurut Malhotra atau lebih dari sama dengan 0,7 menurut Vinci. Lalu nilai composite reliability juga harus dilihat untuk mengukur tingkat konsistensi dari model pengukuran yang harus bernilai lebih dari atau sama dengan 0,7. Dilakukan juga pengujian validitas dengan menggunakan convergent validity dan discriminant validity. Untuk convergent validity dilihat dari nilai outer loading dan average variance extracted atau AVE dengan menggunakan nilai rata-rata total pengukur data nilai loading seluruh item atau indikator yang layak apabila nilai outer loading di atas atau sama dengan 0,7 serta AV lebih dari sama dengan 0,5. Kemudian, hasil dari discriminant validity dapat menggunakan nilai cross-loading, yaitu melihat apakah terpenuhi syarat nilai untuk outer loading dari setiap indikatornya, yang harus memiliki nilai tertinggi yang artinya berkorelasi paling kuat dengan konstruk latennya sendiri. Hasil dari Fornell dan Laker dapat digunakan untuk mengevaluasi bahwa konstruk tersebut adalah valid. Kemudian, korelasi dalam model juga dapat dilihat dari hasil evaluasi heteroid trait monotoid trait ratio atau HTMT. Nilai HTMT yang baik adalah yang kurang dari 1. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan kurangnya discriminant validity antar 2 konstruk. Kemudian masuk pada analisis model struktural atau inner model, di mana dilakukan untuk mendapatkan gambaran konseptual dari masing-masing hubungan antar variabel laten. Kemudian, hal ini dilakukan dengan uji kelayakan model struktural. Dalam hal ini terdapat 5 nilai yang harus diperhatikan. Nilai pertama adalah nilai collinearity. Nilai inner VIF harus kurang dari sama dengan 5 untuk memastikan bahwa tidak ada interkorelasi atau kardinalitas antar variabel. Lalu dilakukan analisis terhadap path coefficient untuk melihat setiap hubungan pada model struktural. Nilai standarnya yaitu nilai antara +1 atau pengaruh positif dan -1 yaitu pengaruh negatif.
Ketika nilai mendekati 0, maka menggambarkan hubungan yang semakin lemah. Kemudian, untuk melihat signifikansi, dapat kita lihat dari nilai t-value. Karena penelitian ini menggunakan one-tailed test dengan significance level 5%, dengan demikian critical value yang dimiliki adalah sebesar 1,65. Dalam mengevaluasi kelayakan model, dilihat dari kemampuannya dalam memprediksi konstruk endogen dengan melihat nilai koefisien determinasi atau R-square. Standar nilai pada R-square adalah 0 hingga 1, di mana nilai 1 menunjukkan tingkat akurasi prediksi yang sempurna. Nilai Q-square juga digunakan sebagai indikator dalam melihat kekuatan prediksi model out of sample atau relevansi prediksi. Nilai Q-square ditunjukkan dengan nilai yang lebih besar dari 0. Hasil dari F-square atau effect size digunakan untuk melihat kontribusi konstruk eksogen ke nilai R-square variabel laten endogen. Sementara hasil dari Q-square effect size menunjukkan nilai kontribusi konstruk endogen ke dalam nilai Q-square variabel laten endogen. Selain itu, nilai standardized root mean square residual atau SRMR juga digunakan untuk mengukur perbedaan kuadrat antar korelasi yang diamati dan korelasi tersirat pada model sebagai metode untuk memvalidasi model tersebut. Nilai SRMR yang kurang dari 0,08 menandakan kelayakan model PLSM yang baik. Lanjut pada bagian terakhir, yaitu efek mediasi pada PLSM. Berdasarkan model penelitian kami, terdapat efek mediasi, yaitu sebagai kondisi di mana terdapat variabel mediator ketiga yang mengintervensi dua konstruk lainnya yang saling terkait. Penelitian ini memiliki variabel mediasi, yaitu customer satisfaction, di mana terdapat hubungan secara langsung dan tidak langsung antara variabel service quality pada variabel repurchase intention, positive word of mouth, price sensitivity, dan complaining behavior. Sehingga dibutuhkan analisis untuk mengetahui jenis mediasi yang ada pada penelitian ini berdasarkan 5 jenis mediasi yang ada.